Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan wanita ya teman-teman. Masya Allah, wanita itu sungguh mulia dan juga sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ya dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa, yang artinya yaitu adalah wanita, teman-teman. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa perempuan soleha itu lebih utama daripada bidadari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perempuan berjenis manusia asal dari dunia itu lebih utama dibandingkan para bidadari surga 70.000 kali lipat. Masya Allah. Jadi wanita-wanita yang asal dari dunia itu lebih utama ya, lebih kemuliaannya dibandingkan dari para penghuni bidadari surga ya. Mengapa wanita di dunia ini lebih mulia dibandingkan dengan para bidadari surga? Mengapa? Karena wanita-wanita asal dunia itu lebih besar pengorbanannya, lebih banyak pengorbanannya, dan sangat luar biasa. Yang pertama, wanita asal dunia ya, itu mengalami haid ya teman-teman. Bagaimana teman-teman tahu rasanya ya? Haid itu seperti apa? Rasanya sakit ya, sakit perut, seperti sedang mau melahirkan pembukaan 1, pembukaan 2 ya kan, teman-teman juga pasti pada tahu nih teman-teman wanita. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa haid juga mendapatkan pahala, teman-teman. Bagaimana tertuang dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya wanita yang merasakan sakitnya haid itu menjadi pahala dan juga menjadikan tebusannya atau kafaroh atas dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, kemudian wanita juga Allah jaminkan untuk masuk surga lewat pintu saja, mana saja yang kalian sukai, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga menjaga kehormatan atau menjaga kemaluannya, yang keempat taat dan patuh terhadap suaminya. Maka niscaya Allah akan katakan kepadanya, masuklah kamu dalam pintu surga manapun yang engkau sukai, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasanya ya teman-teman menjadi seorang wanita yang soleha itu. Kemudian apalagi sih pengorbanan wanita, yaitu mengandung, melahirkan, juga menyusui ya. Saat mengandung, teman-teman, bagaimana sih rasanya mengandung? Teman-teman semua telah ketahui ya, pada saat trimester pertama itu ya banyak ngidam ya teman-teman, pengen ini pengen itu, padahal udah dimakan dikeluarin lagi ya teman-teman, karena merasakan mual, pusing ya. Bahkan ada juga yang pengen meludah terus juga merasakan kalau dekat, ada juga yang merasakan ya, tidak semua, tapi ada juga ibu-ibu yang kalau sedang mengandung itu mencium keringat suaminya tuh bau gitu, jadi nggak mau deket-deket. Ada yang seperti itu ya, bahkan teman-teman udah macam-macam lah pokoknya kalau yang mengidam itu ya teman-teman. Kemudian juga melahirkan ya teman-teman, perjuangannya melahirkan, mempertaruhkan nyawanya ya. Bahkan ada juga yang saat mau melahirkan itu meninggal beserta janinnya ya, karena hal tertentu ya teman-teman. Begitulah pengorbanan wanita. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 7 meninggalnya husnul khotimah ya. Apa aja 7? Yaitu meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal karena sakit, meninggal karena sakit perut, meninggal karena tenggelam, meninggal karena tertimpa benda keras, kata Rasulullah, meninggal karena terbakar ya. Kemudian juga karena penyakit taun, dan juga wanita yang meninggal sementara ada janin di dalam perutnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita menebarkan fitnah orang yang meninggal saat mengandung itu jadi kuntil anak lah dan lain sebagainya. Itu nggak boleh ya teman-teman. Mereka itu husnul khotimah, meninggal saat mengandung itu ya. Dan kemudian perjuangan apa lagi yang dilakukan wanita setelah melahirkan, yaitu menjadi seorang ibu ya teman-teman. Setelah mengalami nifas, menyusui ya teman-teman, kemudian setelah melahirkan itu kan anaknya suka nangis ya. Kenapa? Karena masih ada tali pusarnya ya teman-teman, yang panjang ya teman-teman ya.
itu merasakan kesakitan bayinya, makanya nangis terus. Biasanya keringnya itu copot selama 3 hari atau bahkan seminggu ya teman-teman, beda-beda ya. Nah, begadang, nggak bisa tidur kalau setelah melahirkan itu. Nah, itu pengorbanan wanita. Menyusui juga, pertama kali menyusui itu sakit rasanya. Nah, itulah pengorbanan wanita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah menjadi ibu ya, seorang wanita menjadi ibu diberikan kemuliaan lagi 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Ya, pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, harus kepada siapakah saya pertama kali berbakti? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Kata sahabat. Kemudian Rasul menjawab, ibumu, baru ayahmu. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kata ibumu itu 3 kali ya. Jadi di sini ya, wanita itu dimuliakan setelah menjadi ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Untuk itu kita menjadi seorang wanita harus banyak bersyukur teman-teman. Ya, Allah menjanjikan surga kepada kita, dikala haid kita mendapatkan pahala, meninggal saat mengandung juga mendapatkan pahala, menjadi mati syahid, husnul khotimah. Orang yang meninggal husnul khotimah itu dimuliakan di alam kuburnya teman-teman, Masya Allah ya, dijauhkan dari siksa kubur. Siapa yang tidak mau? Kita semua pasti mau yang jadi seorang yang dimuliakan di alam kubur. Kemudian juga ditinggikan 3 tingkat lebih tinggi kehormatannya, Masya Allah. Nah, semoga kita semua menjadi seorang wanita yang dapat mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wanita yang soleha, sehingga kelak kita di surga nanti, di akhirat nanti, Allah akan berkata kepada kita, wahai wanita, masuklah kamu lewat pintu mana saja yang kamu kehendaki untuk masuk surga. Masya Allah. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.